beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal, dan dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif ataupun perundang-undangan. Nah, istilah kebijakan dalam pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan, rencana induk tentang pendidikan, pengaturan pendidikan, dan kebijakan tentang pendidikan. Jadi, isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu kekuasaan terhadap isu kebijakan. Kekuasaan adalah suatu karakter atau ciri khas manusia untuk bisa berbuat sesuatu lain daripada yang lainnya. Nah, maksudnya di sini yaitu manusia tersebut melakukan proses interaksi antara alam dan lingkungan sosialnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kelas manusia tersebut untuk bisa mendominasi pada lingkungan tersebut. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadi hubungan kekuasaan tidak ada bentuk kekuasaan sebagai transmitif. Tersebut terjadi transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Artinya, penting pendidikan bagi berlangsungnya hidup ternyata masih banyak mengalami masalah-masalah yang cukup pelik ketika dilangsungkan berdasarkan kekuasaan itu sendiri. Setidaknya ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan tersebut. Yang pertama yaitu proses demostifikasi atau penjinakan dan studifikasi atau pembodohan. Dalam pendidikan disebut juga sebagai imperialisasi pendidikan dan kekuasaan. Artinya peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa melalui kekuasaan tersebut. Yang kedua yaitu indoktrinisasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa mencakapkan bukunya dalam menentukan kurikulum. Yang ketiga yaitu mengenai demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokrasi tak lebih dari sekedar nama tanpa penyudahan. Keempat yaitu mengenai integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang ketiadaan kapital budaya akan sangat rentan kepada diskriminasi pada waktu mengalami krisis. Analisis dan penelitian. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dalam beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan mengendalikan informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh sehingga mendekati kekomprehensivan dengan bermaksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sejenis. Nah, kelebihan dari meta-analisis menurut Kim dan Chun-hee pada 2015 yang pertama, meta-analisis mungkin mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, menggambarkan hubungan antara penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antara penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif fokus pada kesimpulan dan berbagai macam studi. Yang keempat yaitu meta-analisis fokus pada efek size, dan yang kelima yaitu metode analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan dan lebih mudah dipahami karena hasilnya lebih akurat daripada penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, ada pun kekurangan dari meta-analisis menurut De Coster pada tahun 2019. Yang pertama yaitu sampling bias. Sampling bias berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena tidak seragam tiap-tiap studi. Yang kedua yaitu meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang terpublikasi sehingga dianggap penelitian tidak representatif karena hal-hal pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan daripada yang tidak signifikan. Yang keempat
mengkombinasikan antara studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan yang bersifat metodologi. Selanjutnya yaitu tujuan dari meta analisis. Yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menentukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenisnya. Keempat, untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Yang kelima yaitu untuk melakukan investasi dari data dalam sampel ke dalam populasi. Yang keenam yaitu melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian yang ada. Selanjutnya yaitu langkah-langkah meta